Selamat sore teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama dengan saya Maximus Masentian, tentunya di channel Maximus Masentian. Sore hari ini saya berbangga sekali ini bertemu langsung dengan mantan kepala sekolah saya ini. Mantan kepala sekolah saya di SMP Negeri 1 Lowolema, di mana saat ini beliau memimpin SMP Negeri 1 Larantuka. Bincang kami sore hari ini tidak tentang sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, pendidikan secara umum, tapi kami masih bicara tentang bola. Kami masih bicara tentang bola Gala Siswa kemarin. Sekedar informasi ya teman-teman sekalian, di Gala Siswa PGRI Cup kemarin tahun 2022 ini baru berakhir tanggal 19 kemarin. SMP Negeri 1 Larantuka keluar sebagai sang juara ya, juara 1, mengalahkan SMP Negeri 2 Donara Timur. Widih Hama, kami akan ngobrol tentang hal ini. Selamat sore Pak Kepala. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Sehat pastinya. Kenapa sehat? Salam olahraga. Pak Kepala, ini saya lihat wajah ini masih nampak wajah senang, kegembiraan kemenangan tadi ini. Mungkin bisa sapa pemirsa sedikit nih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ini, dan selamat sore saya sampaikan kepada seluruh siswa, baik di SMP Negeri 1 Larantuka maupun juga seluruh siswa di semua wilayah Kabupaten Flores Timur. Selamat sore juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru dan juga para kepala sekolah, teman-teman saya yang bekerja di semua satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Flores Timur. Salam olahraga. Iya. Oke Bapak, bagaimana perasaannya? Masih berbunga-bunga nih, bergembira-gembira ya atas kemenangan kemarin. Mungkin bisa digambarkan sedikit euforianya di sekolah? Ya, terima kasih. Terkait dengan kemenangan ini, bagi saya selalu hal yang harus diungkapkan pertama adalah syukur. Syukur untuk hasil yang kita capai, dan selalu saya tempatkan dua hal. Yang pertama itu bersyukur, yang kedua itu bersabar. Bersyukur untuk hal yang kita sudah capai, termasuk hal yang luar biasa tercapai pada kesempatan ini, karena pertandingan kali ini saya sudah ceritakan ke anak-anak juga bahwa tahun-tahun 90-an itu kita hanya mempertemukan sekolah-sekolah yang ada di daratan ini, dan ini baru pertama kali terjadi. Kita mempertemukan semua zona, ada 3 zona ini dipertemukan, dan itu berarti siapa yang terbaik dan keluar sebagai pemenang itu mewakili Flores Timur sudah. Betul. Ya, karena kalau kita juara di sini belum tentu kita menang melawan Donara dan Solo. Ini kekuatan utuh ya. Dan PGRI luar biasa sudah melibatkan semua sekolah untuk kegiatan ini. Bahwa suatu kemenangan dan biasanya disikapi dengan kebahagiaan, kesenangan itu wajar. Ya. Iya. Lalu di balik itu kita juga sudah harus berpikir untuk ke depan itu seperti apa, sehingga kita tidak larut dalam sukacita yang berlebihan. Saya juga menyampaikan profesi kepada semua teman-teman, baik dari SMP Negeri 2 Donara Timur, kemudian juga dari SMP Negeri 1 Langitan, dan juga profesi untuk teman-teman dari MTS Negeri 1 Flores Timur, dan semua yang terlibat, luar biasa. Teman-teman sekalian, kemenangan SMP Negeri 1 Larantuka kemarin melawan SMP Negeri 2 Donara Timur di partai final itu memang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata ya Kepala. Bagaimana gol di menit, mungkin 3 menit akan berakhir pertandingan itu. Sekitar 5 menit. Sekitar 5 menit ya. Gol yang sangat terbaik. Jadi ini kita mulai agak korek-korek sedikit di rahasia ini. Tentu pasti di sekolah ekstrakurikulernya juga punya fokus ke olahraga sepak bola ini. Mungkin bisa diceritakan Pak Kepala. Sebelumnya teman-teman sekalian, saya sedikit memperkenalkan dulu ya nama lengkap Pak Kepala sekolah ini, Pak Solirus Soda, sarjana pendidikan. Beliau asli dari Maumere, sekian tahun ya, kurang berapa tahun di SMP Negeri 1 Larantuka? Penempatan dari tahun 1989. 89 di Larantuka, lalu jadi kepala sekolah perdana di SMP Negeri 1 Lowolema. Ketemu saya di sana waktu itu, saya dapat banyak hal di sana. Banyak karakter saya dibentuk juga di bawah kepemimpinan beliau. Oke Pak Kepala, bocoran sedikit ini fokus ekstrakurikuler sepak bola di SMP Negeri 1 Larantuka. Terima kasih. Posisi 2 tahun terakhir sejak masa COVID ini praktis kegiatan ekstrakurikuler itu tidak berjalan. Ya. Nah, itu akibat dari adanya pembatasan kegiatan. Baik itu kegiatan pramuka, juga olahraga dan lain-lainnya itu tidak bisa berjalan maksimal.
Bahwa kita semua beruntung karena siswa ini sudah belum masuk ke SMP 1, ada yang sudah dari SD, dan ada juga yang di SMP itu bergabung di sekolah-sekolah sepak bola. Sehingga mereka pada saat kegiatan ini dicanangkan oleh PGRI mudah sekali untuk kita rekrut mereka. Mereka sudah siap dari sekolah-sekolah sepak bola yang ada di wilayah kota ini. Karena 2 tahun terakhir ini praktis sama sekali tidak ada latihan itu. Setelah gagasan dari PGRI ini lahir, lalu di tingkat sekolah itu sudah mulai untuk persiapan panitia, lalu latihan-latihan. Instruksi Pak Kala bagaimana di sekolah saat ada informasi gitu? Kalau untuk pengembangan bakat anak itu nomor 1 kita prioritas. Ya. Walaupun dalam situasi COVID banyak pihak meragukan bahwa nanti tidak terjadi karena banyak aturan yang harus kita sertakan di dalamnya. Ya, Pak Kala, kegiatan ekstrakurikuler untuk sepak bola sangat diperhatikan seperti yang diceritakan tadi. Nah, bagaimana pengkondisian pelatih, guru-guru pendamping untuk kegiatan ekstra sepak bola ini? Setelah panitia terbentuk, kebetulan kami memiliki 4 guru PJOK dan jumlah siswa yang banyak, dan mereka berasal dari klub-klub sepak bola yang ada di dalam kota. Untuk mengakomodir jumlah yang banyak ini, kami bersepakat untuk menurunkan 2 tim. Setiap 2 guru PJOK bertanggung jawab terhadap 1 tim untuk latihan teknisnya, dan nanti dibantu oleh teman-teman lain yang juga punya kemampuan ke arah pola latihan untuk memberikan saran. Tapi teknisnya sepenuhnya itu di PJOK. Kami semua tidak campur. Ya, kalau banyak orang campur itu nanti jadinya tidak bagus juga. Betul. Akan kacau. Dan itu juga di lapangan juga kami semua komitmen bahwa siapapun pelatih, kalau dia sudah berdiri suara hanya 1. Yang lain itu dalam posisi diam, dan pada saat istirahat baru bisa menyampaikan suaranya ke pelatih. Perintah itu hanya 1, yaitu dari coachnya yang saat itu mendampingi anak. Yang lain itu kami berbaur mengikuti pendampingan. Kita juga pada saat perekrutan untuk menentukan 20 orang per tim itu juga sangat sulit. Bagaimana dengan pendanaan ini? Karena tim begitu banyak yang turun, tentu transportasi, konsumsi dan lain sebagainya itu diaturnya bagaimana di sekolah? Terkait dengan sebelum pendanaan, saya lanjut dulu terkait dengan penentuan pemain. Sorry, penentuan pemain ya. Karena input ini penting. Iya. Mulai dari input ini kalau salah, maka proses maksimal bagaimanapun hasilnya tidak bisa. Terkait penentuan pemain ya. Kita menjaring dari 80-an sampai 100-an anak yang memenuhi syarat usia, dan proses itu berjalan setiap kali latihan, dan proses terakhir ini para pelatih menyampaikan seleksi ini banyak anak-anak dari guru yang gugur, dan semua guru punya anak itu gugur. Ketika pelatih menyampaikan ke saya dan Pak Wakil, jadi memang seleksinya betul-betul ini ya. Kami menyampaikan lakukan secara profesional karena mereka ada lisensinya, ya. Dan itu tidak boleh karena pertimbangan unsur lain. Dan juga beliau menyampaikan ada WA dari orang tua, karena orang tua menyaksikan proses itu. Menyampaikan kalau boleh anaknya juga masuk seperti itu. Iya. Tetapi bahwa kami bersama laki-laki menyampaikan bahwa tetap mengacu pada komisi, dan harus diatur secara profesional supaya bisa dipertanggungjawabkan juga secara profesional kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penentuan pemain. Sehingga kalau ibu guru punya anak itu semuanya tidak masuk. Iya. Jadi bapak ibu punya anak juga berasal dari sekolah bola. Dan mereka juga luar biasa. Tetapi bahwa dari aspek disiplin, dari aspek teknis, dan dari aspek semangat itu juga dilihat semua. Ya, terutama disiplin. Pemain baik, tapi kalau terlambat datang juga itu dalam seleksi itu ditingkatkan kalau menurut yang mudah. Utamanya adalah disiplin, karena disiplin itu ada kaitan dengan sikap. Itu menjadi faktor utama. Iya. Jadi teman-teman sekalian, tidak hanya kemudian PGRI mengatakan ini menjadi ruang yang sangat bagus, segala siswa PGRI Cup ini untuk meningkatkan mental karakter siswa di lapangan itu, tetapi proses di sekolah-sekolah melewati tahapan itu. Oke, boleh dilanjut. Setelah tim terbentuk, lalu
Bapak Ibu guru, bapak-bapak dari panitia menyampaikan bahwa kita karena jumlah banyak, lalu pemain ini yang punya potensi, yang sangat potensial ini bisa akan ada 2 kelompok, ada 2 tim. Dan saya menyampaikan sekolah akan mendukung 2 tim dengan catatan dari 2 tim itu harus ada 1 tim yang tim terbaik yang diproyeksikan untuk juara. Jangan bagi, ya, jangan bagi yang baik ini ada di A, ada di B. Tapi Pak Pala dulu pemain bola juga ya? saya ini hanya pencinta sepak bola. Ya, posisi saya itu adalah di penonton yang setia. Oh. Di anak, Strateginya nih memang betul-betul pemain ini. di anak-anak juga saya sampaikan. Kamu beruntung bahwa kamu ini terpilih menjadi pemain dan kamu luar biasa. Karena saya sebagai kepala sekolah ini belum pernah merasakan bagaimana menjadi pemain dan juga tidak terlalu luar biasa juga untuk posisi itu sehingga tidak terpilih. Tapi bahwa pilihan saya berbeda. Ketika saya sekolah saya lebih banyak di cermat dan lain sebagainya. Tapi mereka beruntung karena ini sekolah besar dan ada mereka ada orang-orang anak istimewa ya, dalam dari bidang olahraga. Dan itu menjalani proses yang panjang dan seleksi yang juga ketat dan mereka keluar dan terpilih sehingga kita mengakomodir untuk 2 tim dengan catatan 1 tim adalah tim yang diproseskan untuk juara, 1 tim adalah tim untuk bisa belajar. Jadi yang tim belajar itu adalah tim terdiri dari banyak kelas 1, sedangkan yang di A ini yang menjadi juara ini adalah rata-rata dari kelas 2, sekitar 13 anak itu kelas 8. Sedangkan di posisi B yang kami bertemu di semifinal di B itu lebih banyak kelas 1 ya, setuju. Ya. Tapi mereka tampil kan? Ya. Dan mereka justru semangat itu ada di kelompok B, luar biasa juga. Dan saya berikan apresiasi khusus kepada kelompok B. Saat bertemu di semifinal rayon, saya menyampaikan bahwa hari ini A dan B bertemu. Perlihatkan pertandingan yang betul-betul bagus untuk ditonton. Dan tidak boleh ada yang mencederai temannya karena perjalanan kita masih panjang. Kalau ada yang cedera kan pepatah bilang menang jadi arang, kalau jadi aku. Menang dulu kalau cedera kan percuma juga. Ya, itu yang kita ingin mereka jaga betul. Dan kita memberikan apresiasi untuk A dan B sama besarnya. Terkait dengan pendanaan, ini pendanaan ini mungkin dibagikan karena ada sekolah yang tidak ikut karena dalam tanda petik takut dan pendanaan ini, sehingga mungkin boleh dibagikan tipsnya sedikit. Kalau pendanaan memang mengacu pada tata kelola keuangan, baik itu terutama di BOS. Terkait dengan RKA BOS yang nanti menjadi ARKAS itu sudah harus dikondisikan di akhir tahun berjalan. Sehingga awal tahun itu sudah final untuk anggaran. Dan terkait dengan 2 kegiatan ini termasuk bola kaki dan voli, ya itu kami tidak programkan dalam program kerja tahunan dan itu tidak termasuk di dalam ARKAS. Ya. RKS sekolah itu tidak. Ya. Apalagi RKS sekarang sudah harus menjadi ARKAS secara online. Jadi di aplikasi itu tidak terakomodir. Tetapi bahwa untuk mengakomodir bakat anak, semangat anak dan juga cita-cita anak untuk bisa berkembang menjadi baik, maka masih ada ruang, yaitu ruang revisi anggaran. Nah, itu bisa kita lakukan di bulan Juli sampai Agustus untuk revisi, dan itu nanti di aplikasi ini sekitar Oktober. Ruang itu kita gunakan untuk bisa menyesuaikan lagi anggaran. Ada ruang gitu ya? Itu kita kondisikan untuk bisa mengakomodir bakat-bakat anak lagi. Nah, itu soalnya memang awalnya semua sekolah pasti merasa berat. Ya, karena anggaran semua sudah final. Sementara di komite rata-rata anggaran kita di komite kecil. Sehingga itu juga kita tetap memberikan support untuk kegiatan-kegiatan anak. Ya, semua potensi yang ada di sekolah itu juga selalu kita sertakan. Teman-teman guru yang punya hati baik memberikan kontribusi juga kita dorong untuk bisa semua potensi di sekolah itu bersatu untuk membantu kegiatan ini. Saya lihat di lapangan itu lengkap sekali. Ada yang fotografernya, ada videografernya, ada yang siap konsumsinya. Luar biasa, mereka sangat kompak. Mereka sudah dalam tim dan biasa mereka berbagi. Dan nampak guru-guru muda semua, potensi semua itu.
dukungan orang tua. Kami Selain tadi ya mereka terlibat dalam proses seleksi, ya, dukungan lain mungkin. sejak digulirnya pertandingan ini kami belum bertemu dengan orang tua. Secara umum. Secara umum belum, rencananya nanti di pembagian amplop dan pembagian rapor kelulusan dan juga di kenaikan kelas akan kami sampaikan tentang kegiatan ini dan kesulitan-kesulitan yang kami hadapi sehingga bersama-sama untuk kami mendidikan tentang bagaimana kita bisa mengembangkan bakat anak ini. Kami bersyukur bahwa mama dari Kampung Baru yang Jakarta dan Poso tanpa kalau mereka itu sore mereka setiap kali SMP 1 mereka adalah supporter yang setia luar biasa. Ini mama dari Kampung Baru dan Poso dengar ini ya. Secara khusus juga mereka menyiapkan minuman untuk anak-anak. Dan ada juga orang tua yang saya saksikan setiap anak mencetak gol itu mereka berikan penghargaan dalam bentuk rupiah langsung. Oh iya. Setelah keluar dari lapangan ini sebelum saya lupa nih Pak Kepala, saya menonton dari awal SMP Negeri 1 lawan buka main ini. Waktu lawan SMP Negeri 2 saya nonton dan beberapa pertandingan lainnya itu. Saya lihat ini penampilannya tidak beda jauh sekali dengan yang final itu. itu bisa dijelaskan kan? Kalau sudah berkaitan dengan teknik lalu strategi itu namanya pelatih memang, tapi pimpinan pasti ada di area itu kan. Tapi bahwa karena tadi berawal dari saya ini pencinta, lalu saya ini juga setia di bangku penonton, maka hampir semua pertandingan kalau tidak ada tabrakan volley saya pasti digarap. Iya. Saya ingin melihat kekuatan saya, tidak punya lihat kelemahan sekolah-sekolah. Saya ingin melihat kekuatan mereka. Dan kekuatan mereka itu ingin saya bagikan ke anak saat marah. Kalau kelemahan saya tidak ngomong karena itu tidak bagus untuk melihat kelemahan orang. Tapi saya melihat kekuatan orang untuk kita belajar kekuatan mereka seperti apa. Dan pelatih juga mengikuti. Dan strategi itu ada di pelatih. Kita bersyukur dengan Pak Endro juga di GSI kemarin, Negara Siswa Indonesia kemarin juga sebagai pelatihnya sekarang bersama dua anak, Rosi, Muhammad Fatul Rosi dan Kemas, anak kandungnya Pak Geri. Anaknya Pak Geri, dua-dua juga menjadi pilar utama untuk kesuksesan kemarin. Dan mereka dua pernah mengikuti Negara Siswa Indonesia dan Kemas meraih medali perak. Jadi dua anjing menjadi motor penggerak untuk anak-anak semua. Lalu kita juga mempunyai pelatih yang hebat, Pak Endro, pernah sudah ada 3 pasangan. Iya, jadi Pak Endro ini kita undang, hanya beliau agak berhalangan, mungkin kesempatan lain. Iya. Jadi masih ada koordinasi antara mereka tiga ini ke tingkat nasional dengan hasil dan becak. Kalau juara 2 maka koordinasinya juga tidak bagus. Karena mereka ke tingkat nasional lalu juara 1 ada di sekolah. Iya. Ini tersambung. Sehingga kesan bahwa kali lalu kali ngaku betul. Flores Timur kami mewakili NTT ke tingkat nasional terjalan. Hasilnya. Nah, kalau ada beberapa pertandingan yang performa anak-anak itu di bawah, itu juga bagian dari strategi. Untuk orang tidak baca peta kekuatan kami. Dan saya menyaksikan bahwa setiap kali turun komposisi pemain itu beda-beda. Tidak ada di posisi yang sama. Yang pencetak gol itu pemain pengganti itu. Iya, pemain pengganti yang memang disiapkan untuk mengganti. Bukan pada waktu sebelumnya cadangan yang pada umumnya. Iya, sebelumnya pemain utama. Kemarin itu oleh pelatih menurunkannya di cadangan. Itu kemenangan beliau. Kami semua itu satu kata, suara pelatih adalah suara kami semua. Kalau gagal itu kegagalan kami, kalau kemenangan itu adalah kemenangan kami bersama. SMP Negeri 2 Adonal Timur sangat hebat Pak Pala. Dalam kemenangan ada di SMP 1. Ya. Oh, apa yang bisa disampaikan di sini? Dalam catatan saya menyaksikan teman-teman di SMP Negeri 2 Adonal Timur. Pak Pala, Pak John Sigroto itu teman dekat saya. Saat menang 4-0 dengan bulan kita, saya bersama beliau, saya menyaksikan langsung dari itu. Ya, sempat berjabat tangan saya lihat itu. Dan sampai selesai 4-0 kami dulu berpisah ketika gol ketiga itu saya minta izin ke tribun dekat SDE. Saya menyaksikan dari tribun dan 4-0 itu angka yang luar biasa. Saya selalu pesan anak-anak jangan sampai
kemenangan yang besar membuat kita nanti lupa bahwa masih ada hal, masih ada satu langkah lagi yang harus kita hadapi, sehingga kami dengan MTS itu hanya 1-0 dan itu membuat mereka juga tidak bangga. Mereka merasa kami hanya menang 1-0, kami harus balas lagi untuk di pertandingan. Dan kemarin saat perpasan di Bina saya menyampaikan kita ini pertandingan terakhir, tidak ada kata perbaikan. Itu artinya potensi harus diberi habis dalam kaitan dengan bola kaki ini. Dan sisakan juga untuk tenaga untuk menghadapi ulangan kenaikan kelas. Jangan cedera dan lain sebagainya. Saya bersyukur bahwa mereka main dua-duanya luar biasa. Saya beri apresiasi khusus untuk teman-teman dari SMP Negeri 2 Tenggara Timur. Anak-anak luar biasa. Hanya saja bahwa karena anak-anak tahu kekuatan mereka, maka ini strategi ada beberapa ada strategi bola kaki. Nomor 8 itu anak potensial luar biasa. Ya, yang sayap. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa dan memang dia pantas untuk kemarin di Panaga. Luar biasa karena pergerakan dia selalu akan menghasilkan gol. Yes. Dan itu di lapangan bola kaki, lapangan hijau butuh. Dan itu tidak bisa dan itu tidak bisa berfungsi ketika bermain dengan anak-anak SMP. Karena mereka tahu kekuatan dari sana. Ya. Saya masih ingat istilahnya Bang Geril, bukan soal menghalang-halangi dia, tapi cukup sumber bola yang tidak ada di sana gitu. Itu sumber bola yang selalu dipotong. Iya. Dengan kekuatan kita hampir di semua ini seperti juga itu milik oleh SMP 23. Bahwa pada akhirnya kami menang bukan kebetulan. Ini juga harus dilakukan bukan kebetulan menang, bukan bahwa seperti saya sampaikan tadi dari input yang betul berkualitas, selektif betul, prosesnya secara profesional mereka lakukan dan hasil akhir itu biasanya proses tidak membohongi sekali. Dan bola yang dihasilkan sebagai gol tunggal itu adalah juga proses yang luar biasa. Ya. Setiap gol itu harus diberikan apresiasi. Bahwa kami menang itu juga semata-mata karena berkat dari Tuhan. Berpihak ke kami ya. Kalau berkaitan rahmat Tuhan itu berpihak ke teman-teman dari Tiama, pasti teman-teman bisa juga akan lolos sebagainya. Hanya kebetulan berkaitan rahmat itu ada pada kami sampai saat lama juga, sehingga kami keluar sebagai juara. Tetapi pemenangnya adalah semua yang masuk liga. Dan bagi saya juara terbaiknya itu adalah di sendiri negara. Terima kasih. Ruang ini ditunggu oleh semua satuan pendidikan menunggu ruang ini. Dan PGRI berani membuka ruang ini di masa COVID ya. Belum ada turnamen untuk bisa mengakomodir potensi sepak bola di usia SMP. Baru kali ini sehingga saya lihat hampir semua sekolah menyatakan. Aduh. SMP Negeri 1 Larantuka ada di pusat kota, semua orang pasti melihat ke sana. Mereka bisa berprestasi apa saja, dan di tahun 2022 ini tergiang dalam ingatan publik Flores Timur, juga publik di luar Flores Timur, karena di media kan juga diekspor terus bahwa SMP Negeri 1 Larantuka menunjukkan prestasi itu. Tahun depan akan dilaksanakan gala siswa lagi oleh PGRI Kabupaten Flores Timur. Bagaimana kesiapan SMP 1 Larantuka? Ya pasti tim B tadi pun ya. Karena beban muridnya adalah juara umum. Iya, betul. Istilahnya mempertahankannya itu juara satu. Pemegang medali piala tetap. Dan itu beban muridnya pasti lebih tinggi. Dan teman-teman setelah pertandingan batu evaluasi kecil adalah mereka akan juga menyiapkan secara baik. Bahwa cerita tentang Piala Dunia itu adalah kalau ada pertandingan di tahun berikutnya selalu gugur Piala Dunia itu gugur bahwa penyisian kami harap itu tidak terjadi. Iya betul. Sejarah di Piala Dunia selalu demikian. Untuk yang juara ini, kadang-kadang yang juara itu gugur di bawah penyisian. Dari bawah untuk sepak bola diselenggarakan oleh PGRI, saya yakin bahwa kami juga akan menyiapkan diri secara baik untuk menjawab bahwa kami ini adalah pernah mulai juara pertama untuk beberapa perkara. Memang cita-cita besar kami kemarin adalah ingin menyatukan dua piala. Piala juara satu di bola kaki dan juara satu di bola voli. Antara PGRI dan IGI. Iya, antara PGRI dan IGI supaya dua organisasi ini juga bisa sinergi secara baik. Sehingga dengan kami juga menyatukan kedua piala ini. Tetapi bahwa selisihnya 2-1 gitu. Tapi tadi itu bahwa Tuhan
kehendak dan berkat dan rahmatnya itu ada di teman-teman dari SMP Panca Karya, gitu ya. dan memang mereka Dan, potensi ya, voli luar biasa. dan itu juga menggambarkan peta kekuatan bola voli di kabupaten. Ketika final kecamatan Narantuka sering bertemu kecamatan antara Semenar. Iya, jadi petanya masih belum bergeser. Tapi saya yakin seperti harus bergeser. Iya. Karena sudah saling tahu keunggulan, Ya. bukan kelemahan ya. Ya, kita melihat keunggulan. Kalau kita melihat kelemahan orang itu artinya kita menyatakan orang dari sisi negatif. Jadi kita lihat, merasa ya, lebih kita lebih merasa, lebih. ya, dan bisa juga kita terkabur. Kita harus lihat kekuatan orang, kita berada kekuatan orang, kita Menambahkan ambil yang baik itu supaya ya menjadi kekuatan kita. Wah, keren. Pak Kepala, ini terakhir pesan untuk ke generasi muda, anak-anak sekolah yang didorong untuk terlibat dalam kegiatan olahraga seperti Galasisu PGRI KAPI ini. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan. Kebetulan saya juga selama ini ada di dunia olahraga dengan cabang yang berbeda saya dari bela diri. Iya. Rata-rata semua olahraga ini pada akhirnya untuk menciptakan generasi yang sehat itu utama. Yang sehat itu utama karena dari olahraga akan membuat orang sehat. Ya. Kalau dari olahraga itu lalu membuat orang sakit itu jangan terlalu. Yang penting bahwa olahraganya terukur secara baik dan tegak yang lain-lain. Bahwa yang terdekat itu adalah setiap olahraga itu membuat dan menghasilkan generasi yang sehat. Yang kedua, orang bisa berprestasi melalui olahraga ini. Bisa di tingkat kabupaten, bisa di tingkat ke provinsi, bisa juga ke tingkat nasional. Dan itu kebanggaan yang bersangkutan, keluarga, tetangga, dan yang lebih luas lagi adalah bangsa. Kita berharap ke depan itu potensi-potensi ini bisa sampai ke tingkat nasional. Kami kemarin juga ketika FEMAS meraih medali perak di tingkat nasional itu luar biasa sekolah. Karena baru pertama kali terjadi. Dan sepanjang ini kita kirim, tetapi berarti di tingkat provinsi. Di tingkat nasional baru kali. Dan Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan apresiasi khusus dengan penghargaan yang beliau tanda tangan langsung untuk anak-anak yang GSI. Biasa ya. Jadi anak-anak jangan habiskan waktu untuk main game saja. Main game itu dialihkan ke kegiatan-kegiatan olahraga, apakah itu ke sekolah sepak bola atau cabang-cabang lain. Nah, itu akan mendorong mereka bersemangat dan melupakan main game. Karena perlombaan game belum ada. Yang ada itu perlombaan di bidang olahraga. Tahun ini di surat edaran O2SN di tingkat nasional itu ada 2 cabang yang nanti disertakan di luar BSD. Itu ada silat dan juga ada karate, baik untuk putra maupun untuk putri. Jadi pendaftaran juga akan dilakukan dalam bulan Mei ini sehingga anak-anak yang punya skill, yang punya latihan yang rutin di cabang-cabang ini bisa serta dan Olimpiade Olahraga Nasional. Ya, Olimpiade Olahraga Nasional berbarengan dengan Olimpiade Sains. Iya, jadi yang punya potensi di akademis itu ada dibuka ruang untuk Olimpiade Sains. Sains penutupan 30 Mei. Dan itu semua bisa. Ruang itu pemerintah sudah siapkan. Sedangkan untuk GSI itu kemungkinan kalau itu di bulan Oktober. Tapi GSI tetap, karena GSI ini tahun ke sekian saya tidak ingat persis, tapi sudah berjalan beberapa tahun untuk GSI. Yang penting untuk anak-anak ya. Tetap usahakan untuk bisa bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang positif ya, supaya mereka bisa berkembang. Terima kasih banyak Pak Kepala sudah berbagi di ruang ini ya. Saya sangat terkesima bagaimana manajemen pengorganisasian teman-teman di sekolah. Ada pembentukan panitia, jadi sungguh-sungguh ini. Ada distribusi tugas. Saya tertarik yang seleksi tadi. Seleksi di mana anak-anak guru bahkan tidak masuk semua dalam penentuan pemain. Tidak ada yang masuk. Semuanya. Ya, guru dilibatkan secara penuh. Kepala sekolah turun langsung di lapangan menyaksikan pertandingan demi pertandingan. Pelatih punya ruang. Tapi pimpinan juga punya strategi di situ, dan teman-teman sekalian ini sudah di penghujung, tapi setiap kepala di titik di mana kepala sekolah SMP berdiri itu pasti gol di arah itu. Itu hanya karena anak-anak itu melihat ketika melihat kepala kita sekolah ada, kepala sekolah ada,
mereka termotivasi. Ingin membuat Bahkan sekolah, kemarin itu Pak Pala saat supporternya semua baju kuning, Pak Pala juga jaket kuning. Saya juga mencari jaket kuning untuk bisa mereka lihat saya sama dengan mereka ketika saya berdiri di mana mereka bisa langsung lihat oh ini para sekolah. Iya, Ya, biasanya kalau mereka persembahan terbaik para sekolah bangga mereka puas. Iya, terima kasih Pak Pala sudah berbagi di sini. Satu kata saja untuk PGRI Ya. yang sukses menyelenggarakan kelas siswa ini, Pak. Untuk PGRI kata sukses itu lahir dari kami dan itu Pak Ketua sudah sampaikan ini luar biasa. Ya, suksesnya luar biasa karena ini event pertama dan berakhir di final dengan sukses tanpa ada gangguan. Sepanjang ini kalau bola kaki di usia dewasa selalu saya dilarang itu di kecil, yang ini sampai selesai itu betul-betul damai. Wakil kepala sekolah saya pada saat final itu menari bersama anak, ingin mengajak anak-anak dari SMP Witihama untuk menari bersama. Iya. Tetapi waktu ke tribunnya Witihama itu dari pihak Secara psikologi masih dari pihak tentara itu iya. menyampaikan untuk kembali. Karena tujuannya untuk mengajak untuk kita sama-sama sama di lapangan. ya menari bersama karena ini kemenangan PGRI tidak kemenangan SMP 1. Jadi pelaku menyampaikan bahwa ke saya bahwa saya ajak ini untuk kita berbaur menjadi satu sudah. Nah ini kemenangan PGRI tetapi dihalangi sehingga jangan sampai kesannya bahwa kami ke sana itu untuk mau provokasi dan lain sebagainya. Padahal kita ingin sama-sama menari sudah. Dolo atau semacam tarian yang untuk kita untuk melepas yang tadi itu terpisah itu kita satu dalam wadah PGRI. Nah ini kemenangan besarnya adalah kemenangan PGRI. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih Pak Kepala dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Teman-teman sekalian, kita sudah sampai di penghujung bincang inspiratif bersama dengan Pak Solido Soda, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lalan Tukas seputar Gala Siswa PGRI Cup tahun 2022. Salam sehat, salam olahraga, sukses untuk jujur itu juara. Iya, jujur itu juara.